Apa kabarnya jemaat yang kasih Tuhan? Luar biasa. Pagi hari ini kita akan sama-sama belajar dan merenungkan firman Tuhan yang terambil dari kitab Wahyu pasal yang kedua. Kitab Wahyu pasal yang kedua ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-11. Wahyu pasal yang kedua ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-11. Kita akan baca perikop ini secara bersama-sama. Kita mulai pada hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat-jemaat di Smyrna, inilah firman dari yang awal dan yang akhir, yang telah mati dan hidup kembali. Aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu, namun engkau kaya, dan fitnah mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Sebaliknya, mereka adalah jemaat iblis. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara supaya kamu dicobai, dan kamu akan boleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, ia tidak akan menderita apa-apa oleh kematian yang kedua. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan kita. Ada satu anak dari Korea Utara, dia bersaksi tentang ayahnya. Anak ini bernama Jong Josu. Dia bersaksi tentang ayahnya yang adalah seorang yang begitu penting di Korea Utara pada waktu itu. Mereka hidup di dalam kehidupan yang berlimpah dan berkecukupan. Ayahnya sebelumnya adalah seorang asisten dari Kim Jong Il yang merupakan pemimpin Korea Utara. Nah, ayahnya pada saat itu dia mulai tertarik untuk belajar firman Tuhan, sehingga dia berangkat ke Korea Selatan dan ke Amerika. Akan tetapi tiba-tiba waktu tahun 2001 ia dilaporkan dan ditangkap oleh polisi Cina dan dia dijatuhi hukuman penjara. Lalu dia dikirimkan di Korea Utara dan dia dipenjara di sana. Kemudian setelah masa penghukumannya itu berakhir dan dia keluar dari penjara, akhirnya dia memutuskan untuk kembali ke Korea Utara dan dia mau untuk berbagi pesan Kristus mengenai kehidupan dan harapan bagi orang-orang yang putus harapan di sana. Dia tidak memilih Korea Selatan yang memang di sana itu diberikan kebebasan agama, tetapi dia memilih Korea Utara yang sebenarnya dia tahu kalau orang-orang Korea Utara itu sangat mengagum-agungkan pemimpin mereka. Barang siapa yang tidak hormat, yang tidak tunduk, yang tidak patuh kepada pemimpin mereka akan dihukum. Tetapi ayah ini dia memutuskan untuk dia kembali ke Korea Utara. Akhirnya pada saat dia memulai pelayanannya di sana, dia ketahuan lagi dan dia dipenjara lagi. Setelah itu anaknya tidak mendengar kabar lagi tentang dia dan kemungkinan ayahnya dijatuhi hukuman mati. Penderitaan semacam ini dialami oleh orang Kristen yang sungguh-sungguh mau setia, mau taat dalam penderitaan mereka. Maka pada pagi hari ini kita akan sama-sama belajar dari jemaat-jemaat di Smyrna. Rupanya penderitaan semacam ini bukan hanya terjadi pada saat ini saja. Itu sudah terjadi sejak gereja mula-mula, sejak awal gereja muncul. Khususnya di jemaat di Smyrna. Nah, jemaat yang dikasih Tuhan, sedikit tentang Smyrna. Smyrna itu terletak 60 km dari sebelah utara Efesus. Nah, kota ini kota yang begitu penting, kota yang sangat kaya. Dan pada saat itu mereka berada dalam penguasaan kerajaan Roma. Kita tahu kalau Roma itu menyembah Kaisar. Kaisar itu dianggap sebagai Tuhan.
Nah, di Smyrna didirikan kuil penyembahan untuk orang-orang yang datang menyembah kepada Dewi, kepada kaisar mereka. Dan orang-orang di Smyrna, seperti yang dikatakan Tuhan, bagian firman Tuhan mengatakan bahwa mereka ini jemaat yang setia. Mereka hidup dalam penderitaan mereka. Tentu mereka menderita karena apa? Mereka tidak mau mengikuti penyembahan itu. Orang-orang yang tidak mau mengikuti, yang tidak mau taat kepada kaisar, mereka akan dikucilkan dari masyarakat dan mereka akan dihukum. Seperti itulah yang terjadi di Smyrna. Keadaan penyembahan, keadaan pemerintahan di sana membuat mereka menerima kesulitan. Padahal mereka kehidupan lingkungan di sana sangat-sangat baik. Orang-orangnya kaya, strategi pemerintahannya baik. Tetapi kita melihat mereka ditindas, mereka mengalami penganiayaan. Mengapa? Mari kita masuk di poin yang pertama. Miskin tapi kaya. Poin yang pertama, miskin tapi kaya. Berangkat dari keadaan di atas seperti yang saya katakan tadi. Kalau kita melihat di ayat ke-9 yang mengatakan, aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu, namun engkau kaya. Dan fitnah mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Sebaliknya, mereka adalah jemaat iblis. Penderitaan yang dialami oleh orang di Smyrna yang pertama adalah kemiskinan. Hal ini terjadi karena mereka menolak cara-cara penyembahan orang-orang di Smyrna. Bukan hanya penganiayaan fisik, mereka juga sangat dibatasi dalam perekonomian. Mereka dilarang berdagang, mereka dilarang berjualan, bahkan mereka dilarang untuk membeli. Maka ini menyebabkan kemiskinan bagi mereka. Ditambah lagi, waktu mereka ketahuan bahwa mereka adalah pengikut Yesus, mereka dianiaya, mereka dikucilkan dari masyarakat. Mereka sangat kesulitan. Tetapi di sini Tuhan memberikan perkataan kepada mereka bahwa sesungguhnya mereka adalah jemaat yang kaya. Secara fisik mereka memang miskin. Secara kelihatan mereka memang tidak punya gedung yang baik, tidak punya keuangan yang baik, tidak punya organisasi yang baik. Tapi Tuhan menghibur mereka dengan mengatakan bahwa mereka kaya. Mereka kaya di dalam kasih mereka kaya di dalam kesetiaan mereka. Waktu mereka di dalam penderitaan itu, mereka tetap setia kepada Tuhan. Maka Tuhan mengatakan bahwa di hadapan Tuhan mereka adalah jemaat yang kaya. Ini juga berlaku bagi kita. Kalau kita melihat ada banyak hal secara materi, kita mungkin berkecukupan. Kita bisa menikmati ini dan itu, kita bisa membeli apa yang kita mau, kita mungkin dimudahkan dengan berbagai fasilitas. Tetapi ketika kita hanya fokus kepada hal-hal materi itu, maka sesungguhnya kita miskin. Kalau kita tidak punya kasih, kita tidak punya kesetiaan. Tetapi sebaliknya, kalau kita hanya orang biasa-biasa saja, kita tidak hidup lemah, kita tidak hidup dengan berbagai kemudahan fasilitas, kita tidak bisa beli ini itu, kita hidup sederhana. Tapi kita punya kasih dan kita punya setia. Maka Tuhan katakan bahwa kita adalah orang yang kaya. Matius 5 ayat yang ketiga mengatakan, berbahagialah orang yang miskin karena mereka mempunyai kerajaan surga. Bukan nanti saya mengatakan bahwa kita harus miskin, tidak. Kita boleh hidup dengan kemudahan, kita boleh hidup dengan berbagai kecukupan. Tapi yang paling penting adalah kita harus punya kasih dan kita harus punya kesetiaan. Yang kedua, kesulitan yang mereka hadapi, penderitaan yang mereka alami adalah mereka mengalami fitnah. Orang-orang Yahudi yang menyebut diri mereka Yahudi, memang secara keturunan kebangsaan mereka memang orang Yahudi.
Tetapi Tuhan mengatakan bahwa mereka adalah pengikut-pengikut iblis karena mereka menganiaya jemaat di Smyrna. Mereka dituduhkan, mereka difitnah sebagai kanibal karena mereka melakukan perjamuan kudus. Jadi mereka menganggap bahwa orang Smyrna ini minum darah Kristus dan makan daging Kristus. Maka mereka disebut sebagai kanibal. Ini tentu sangat menyakitkan. Jangan mereka, kita saja kalau kita berada di lingkungan mayoritas, sedangkan kita yang minoritas ini, pasti kita akan merasa beberapa tekanan. Saya ingat dulu waktu saya masih kecil, sekitar SD, saya hidup dengan teman-teman yang berbeda dengan saya. Dalam artian mereka Muslim. Nah, saya suka diajakin sama teman-teman saya. Suka makan babi. Ya, memang itu rasanya untuk anak-anak kecil seumuran segitu itu sepertinya kayak, memang kenapa? Apakah itu berdosa? Itu membuat saya kayak ditindas dan diejek lah sama mereka. Terus pulang lagi sama mama, saya cuma ingat perkataan mama, tak apa, tetap mau berteman sama mereka katanya. Hal sepele seperti itu. Tapi waktu kita direndahkan, waktu kita diejek, respon kita bagaimana? Kalau kita ingin mengasihi saudara-saudara kita, khususnya saudara-saudara yang memfitnah kita, saudara-saudara yang kita tahu mengatakan hal-hal jelek di belakang kita, tapi kita mau mengasihi dia, pasti susah. Memang itu butuh pertama-tama butuh penerimaan diri sendiri. Lalu kita menerima orang lain, menerima kenyataan bahwa tidak selalu mereka suka dengan keputusan kita, tidak selalu mereka suka dengan apa yang kita lakukan. Apalagi berkaitan dengan Kristus, berkaitan dengan menjadi diri kita sebagai pengikut Kristus. Kita sebagai minoritas seringkali ya, baik waktu kita masih kecil maupun kita yang sudah besar, yang paling tidak sudah tahu bahwa orang-orang di luar sana, khususnya orang yang berbeda dengan kita, berusaha mencari celah, berusaha mencari kelemahan kita untuk kemudian menjatuhkan kita. Yang mau ditekankan di sini adalah kasih. Kita melihat apa di poin yang pertama ini? Kita melihat waktu orang Smyrna berada dalam tekanan, waktu mereka berada di situasi yang sulit, yang membuat mereka jatuh miskin, keadaan yang memaksa mereka untuk mereka tidak bisa hidup dengan kemudahan-kemudahan, dengan fasilitas-fasilitas, dengan kecukupan hidup. Mereka tetap setia, mereka tetap mengikut Tuhan dengan resiko yang begitu besar. Waktu mereka difitnah juga, mereka tetap memilih kasih. Itulah mengapa mereka disebut kaya, walaupun mereka miskin secara fisik, secara materi. Mereka miskin dalam hal materi, tetapi mereka kaya dalam hal kasih dan kesetiaan. Kita lihat mereka tetap kuat di dalam iman mereka. Sebab apa? Kenapa? Kita masuk di poin yang kedua, penghiburan dan janji Tuhan. Mereka mengalami penganiayaan, mereka mengalami penderitaan, tetapi kita melihat bahwa Tuhan memberikan mereka penghiburan dan janji. Di ayat yang ke-9 kita membaca, di ayat yang ke-10, di ayat yang ke-10 dikatakan bahwa jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara, supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati, aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Tuhan bilang jangan takut. Orang yang di Smyrna pasti takut, itu wajar. Bahkan beberapa dari antara mereka dimasukkan ke penjara. Di dalam penjara itu mereka pasti disiksa, mereka pasti dianiaya, bahkan bisa saja mereka dihukum mati.
Tuhan Yesus minta pada mereka, jangan takut dan setia sampai mati. Artinya apa? Tuhan mau bilang setia sampai akhir hidupmu, sampai kau meninggal. Di dalam penderitaan, Tuhan Yesus meyakinkan mereka bahwa sebenarnya Tuhan tahu rencana-rencana iblis, Tuhan tahu rencana-rencana setan. Dan memang beberapa dari mereka dimasukkan dalam penjara. Dikatakan bahwa penderitaan mereka tidak akan lama, 10 hari saja. Waktu yang singkat. Di sini Tuhan mau menekankan bahwa mereka harus terus setia meskipun mengalami kesulitan, mengalami penderitaan, dimasukkan dalam penjara, bahkan kalau mereka harus mati sekalipun. Biarlah kesetiaan terus menerus kau jaga meskipun itu bisa membuat kamu mati. Hal yang paling penting di sini adalah kesetiaan, berdiri tetap teguh di dalam Yesus. Ini penghiburan Tuhan. Di dalam mereka menjalaninya, Tuhan kasih hibur mereka. Jangan takut. Lalu kita melihat di ayat yang ke-10, Tuhan juga memberikan janji kepada mereka. Tuhan menjanjikan mahkota. Mahkota itu sesuatu yang mulia, yang tidak mungkin mereka dapatkan di dalam keadaan mereka seperti itu. Tetapi Tuhan memakai istilah ini untuk memberikan pengertian kepada mereka bahwa mahkota kehidupan, anugerah Tuhan itu sudah disiapkan untuk mereka, sudah dipastikan bagi mereka, dan itu ada di dalam Kristus. Maka kelak mereka, waktu mereka sudah sampai, waktu mereka sudah menang, mereka akan menerima mahkota itu. Lalu kita lihat ayat yang ke-11b, menang. Artinya apa? Di tengah situasi yang sulit itu, di tengah penderitaan itu, kalau kita setia, maka mereka akan disebut pemenang. Ini juga menunjukkan kepada orang-orang yang mati di luar Kristus yang menghadapi penghakiman. Mereka terbuang dari alam, mereka akan menghadapi kematian yang kedua kali. Tetapi orang yang tetap teguh di dalam Tuhan, mereka hanya mengalami kematian fisik, cuma sekali. Tapi setelah itu mereka menang, mereka tidak mengalami penganiayaan lagi. Mereka menerima mahkota dan mereka hidup kekal. Bagian ini adalah janji, suatu janji Tuhan yang Tuhan berikan kepada jemaat di Smyrna yang mengalami penderitaan, mengalami banyak kesulitan karena mereka mempertahankan iman mereka kepada Tuhan. Tuhan menghibur kita dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Dia sendiri Tuhan yang pernah menderita, yang pernah turun ke dalam dunia. Dia sendiri dianiaya dan dia sendiri harus mati kayu salib. Maka dari sini kita melihat bahwa dia mengerti, dia tahu, maka dia bisa mengatakan ini kepada jemaat Smyrna. Penghiburan ini diberikan kepada Tuhan untuk menjadi penguat bagi kita ketika kita menjalani kehidupan kita. Dan janji itu adalah harapan untuk kita boleh terus berjuang sampai kita mencapai akhir itu. Manusia tidak menyukai penderitaan. Siapa sih yang mau menderita di sini? Sebisa mungkin kita menghindari penderitaan. Tapi ketika kita mengikut Tuhan dan kita hidup di dalam dunia yang berdosa ini dan kita sendiri pun masih bergumul dengan dosa-dosa kita, maka kita ingin mentaati Tuhan, kita ingin memuliakan Tuhan. Maka di situ kita sendiri mengalami kesulitan, bahkan baik untuk melawan diri kita sendiri maupun untuk melawan dunia ini secara otomatis, karena kita menjadi berbeda dengan mereka. Menjadi berbeda itu bisa dua sisi, bisa kita diterima atau kita ditolak. Dan kebanyakan kalau kita sungguh-sungguh, apalagi kita mau memberitakan Injil bagi mereka yang tidak mengerti ajaran Tuhan, kita akan ditolak dan pada saat kita akan mengalami penderitaan.
yang menjadi penderitaan kita saat ini sebagai pengikut Kristus khususnya. Smyrna bukan seperti jemaat lainnya yang kaya seperti Laodikia. Mereka yang kaya dengan berbagai sumber daya mereka, dengan berbagai potensi manusia mereka. Jemaat di Smyrna tidak memiliki itu. Tetapi jemaat di Smyrna adalah satu-satunya jemaat yang dihibur Tuhan, karena mereka kaya di dalam kasih dan kesetiaan dan di dalam iman mereka. Mereka tidak punya gedung yang besar, mereka tidak punya keuangan yang baik, mereka tidak punya jemaat yang banyak. Tetapi di hadapan Tuhan, mereka kaya. Kita melihat dalam bagian ini bahwa Tuhan bisa menilai dengan tepat apa yang sesungguhnya terjadi, apa yang sesungguhnya mereka alami. Kamu dianggap miskin, tetapi kamu kaya. Kamu difitnah, tetapi fitnahan itu salah. Kita yang kadang hanya memperhatikan keadaan di luar, kesuksesan di luar, kebaikan di luar, tapi tidak sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Tuhan tahu semuanya. Tapi bagi Tuhan, bagi kita yang mau sungguh-sungguh taat, Tuhan tahu segala sesuatu yang terjadi. Mungkin sampai saat ini sesuatu yang kita kumpulkan, sesuatu yang kita doakan belum kita terima, dan itu membuat orang bertanya-tanya, membuat orang bahkan meremehkan kita, merendahkan kita, menganggap enteng kita. Tetapi bagian kita hanyalah kita tetap berpegang teguh pada janji Tuhan dan tetap beriman kepada Tuhan. Sisanya Tuhan yang urus. Melalui bagian ini kita dihiburkan ketika kita mengalami suatu kesulitan karena keadaan yang menekan kita. Sebagai orang-orang percaya kepada Tuhan, kita yang mungkin dilihat gagal, kita yang mungkin dilihat tidak berhasil, tetapi anugerah Tuhan tepat pada waktunya akan dinyatakan. Tuhan ingin kita setia, Tuhan ingin kita punya kasih. Tidak peduli seberapa kaya kita, seberapa miskin kita, seberapa sukses kita, seberapa gagal kita. Kalau kita mau terus setia, Ia akan memimpin dan tidak akan meninggalkan kita. Kita semua nggak mau menderita, tetapi kalaupun kita harus mengalami penderitaan, yang hidup di lingkungan mayoritas, kita ini sebagai minoritas, kita nggak ngelakuin apapun, sepertinya mereka memandang kita rendah, memandang kita sepertinya anti terhadap kita. Kita mungkin dikucilkan, dan itu untuk kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita merasa seperti ditekan, kita merasa seperti kok saya nggak diterima sama mereka. Tetapi sekali lagi saya katakan, melalui bagian ini kita dikuatkan, kita dihiburkan oleh Tuhan bahwa jangan takut, kalau kita tetap setia, di akhir nanti kita akan menerima mahkota dan kita akan menang. Demikian berkat firman Tuhan yang bisa saya bagikan. Jika ada tambahan dari Bapak Gembala, silakan. Puji Tuhan. Yang namanya kesengsaraan pasti akan dialami semua orang. Amin. Semua orang Kristen atau semua orang yang percaya kepada Yesus pasti akan mengalami hal itu. Bahkan kalau Tuhan diizinkan itu sampai mati atau mati secara oleh jihad, dikatakan seperti itu. Itu kalau seizin Tuhan. Tetapi
Kalau Tuhan tidak menghendaki semua itu terjadi, seperti jemaat yang ada di Smyrna, dia dikatakan tadi disampaikan adalah jemaat yang miskin dalam ekonomi, tidak dalam harta benda, tetapi satu hal, itu bisa jemaat yang kaya akan rohani. Kenapa? Dia melakukan apa yang Tuhan berikan, dan Tuhan itu menyatakan kuasanya luar biasa, sehingga ada janji-janjinya yang dan Wahyu pasal yang kedua yang 11 tadi, bahwa dia akan menerima satu mahkota kehidupan yang luar biasa. Tetapi kalau kita melihat dalam ayat yang ke-11 sana, bersiapa bertelinga hendaknya ia mendengar apa yang dikatakan Roh pada jemaat. Nah, kita kuncinya di sini. Kuncinya di sini. Barang siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Artinya apa? Setiap hari kita ingat tadi dari kejadian mengatakan bahwa kita ingin selalu mendengarkan suara Tuhan. Artinya secara langsung atau tidak langsung kita harus peka dengan akan suara Tuhan itu. Akan peka akan suara Tuhan. Seringkali hati kita bilang, Tuhan berkata A, dan kita lakukan, kita B. Tuhan katakan B, kita lakukan C. Artinya kita tidak mendengar apa yang Tuhan beritakan. Tetapi biarlah pada pagi yang indah ini, bahwa kasih Kristus itu tidak akan memisahkan kita dari hal yang lain. Amin. Kasih Tuhan tidak akan pernah memisahkan kita. Siapakah yang dapat memisahkan kita? Penderitaan, aniaya, kekurangan, nggak ada duit, tetapi kasih Kristus yang dialami oleh jemaat yang sederhana, kasih Yesus yang kekal, kasih Yesus yang luar biasa. Makanya dengan pengakuannya bahwa jemaat Smyrna adalah jemaat yang dewasa, yang mempunyai kekayaan secara rohani. Ya, tadi saya sampaikan, ya mungkin ekonomi sulit dan lain sebagainya, tetapi satu motivasi yang luar biasa untuk yang dikasih oleh Tuhan, dan biar kita bertahan. Kita bertahan dalam mengikut Tuhan, kita bertahan dalam melayani, dan kita bertahan mempertahankan. Kenapa? Kita ada sebagai sulatan Kristus yang terbuka itu. Puji Tuhan, biarlah firman Tuhan pada pagi ini menguatkan kita. Mari kita datang kepada Tuhan. Kita mengoreksi, introspeksi dalam hidup kita. Sudahkah kita memuliakan Tuhan? Sudahkah hati kita berpaut kepada Tuhan? Walaupun kita dihina oleh dunia ini, kita dihina, kita dikucilkan. Mungkin dianggap orang kita tidak mampu, kita dianggap orang yang miskin dan lain sebagainya. Jemaat kecil, gereja yang kecil, tetapi kita melihat setiap orang mempunyai karakter dan mempunyai talenta sendiri, dan Tuhan sudah menetapkan. Amin. Kalau Tuhan sudah menetapkan, tidak satu pun yang bisa merubah dari ketetapan Tuhan itu. Mari kita akan bersama-sama datang kepada Tuhan dan menyembah Tuhan. Kita ingin merenungkan, mengintrospeksi diri kita, dan kita akan mengaplikasikan hidup kita dengan firman Tuhan itu, sehingga firman Allah yang kita dengar, janji-janji Tuhan yang luar biasa, bahkan Tuhan akan sediakan mahkota yang luar biasa. Mahkota kehidupan itu ada dalam kehidupan bersama-sama. Haleluya. Mari musik kita kehidupan kita dan pujian, aku mengasihi Engkau Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan, haleluya. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Renungkan firman-Mu siang dan malam, ku tentang berita-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah
salah satu firman Allah dalam kitab Roma pasal yang ke-8 ayat ke-35. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Dari dasar atau kesesatan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau benar. Tetapi Tuhan izinkan kita mengalami yang namanya aniaya seperti jemaat yang ada di Sudirman. Tuhan izinkan kita mengalami yang namanya masalah persoalan di hidup kita. Tetapi firman Tuhan mengatakan kepada siapakah yang akan memisahkan kita daripada kasih Kristus ini. Karena Tuhan kita tetap berpahala kepada Tuhan. Seperti jemaat Smyrna yang begitu setia kepada Tuhan. Bahwa Tuhan berkata Tuhan akan memberikan satu pantangan kehidupan. Tuhan akan memberikan pertolongan yang azab. Sebab berkatilah siapa yang menganiaya kamu, dan berkatilah dan jangan mengutuk. Tetapi yang kita sudah, kalau ada orang yang menghina kita, kalau ada orang yang menganiaya kita, firman Tuhan berkata, kita diberkati. Berkati siapa yang menganiaya kamu, berkatilah orang yang menghina kamu. Artinya kita harus berdoa, jangan membalas kebencian dengan kebencian, tapi mengatasi kebencian dengan kasih. Seperti jemaat yang Smyrna, walaupun dia dicaci kaki, walaupun dia dihina, dianiaya, tetapi kasih kepada Kristus tetap melekat kepada jemaat yang ada di sini. Haleluya. Engkau Yesus, dengan segenap hatiku, aku mengasihi Engkau Yesus, dengan segenap jiwaku. Menemukan firman-Mu siang dan malam, menemukan perintah-Mu yang kulakukan. Engkau tahu yang berat, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hatimu. Merenungkan firman-Mu siang dan malam, memegang perintah-Mu dan kulakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hatimu. Hanyalah untuk menyenangkan hatimu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan berkata dan Tuhan berjanji kepada kita, semua percobaan yang kamu alami, percobaan yang kita derita, mungkin aniaya yang kita alami bersama-sama dengan Tuhan, adalah percobaan yang biasa. Percobaan yang kita alami percobaan yang biasa, tetapi Tuhan selalu berkata bahwa segala perkara itu dapat kita tanggung bersama-sama dengan Yesus. Kalau ada orang yang membenci kita, kalau ada orang yang menganiaya kita, firman Tuhan berkata, kita harus memberkati mereka dan kita berdoa buat mereka. Sebab kekuatan Tuhan ada di pihak kita.
Bapa yang luar biasa. Dalam pembebasnya Tuhan yang sudah berkata, barang siapa bertemu kita, hendaklah ia mendengar akan suara Tuhan. Haleluya, terima kasih Tuhan. Haleluya, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Syukur bagi nama-Mu, syukur bagi-Mu. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kehidupan di hidupku, ku dapat dalam Yesus yang tak pernah tinggalkanku, setia menolongku, berseru berharap dalam Yesus. Ajarkan Tuhan berkuasa, satu pulihkan keadaanku, dalam tanganmu seluruh hidupku, tak akan goyah selamanya. Kemuliaan di hidupku, ku dapat dalam Yesus yang tak pernah tinggalkanku, setia menolongku, berseru berharap dalam Yesus.
Habis
Inilah Tuhan ucapan syukur kami. Engkaulah kekuatan kami Tuhan. Kami juga bisa bersyukur kepada Engkau dan kami merenungkan ulang firman-Mu siang dan malam. Inilah yang membuat kami sukacita, inilah yang membuat kami dewasa dalam rohani. Inilah yang membuat kami kasih kami kepada Engkau selalu nyata dan selalu benar di hadapan-Mu Tuhan. Kami sudah mendengarkan firman-Mu, telinga kami mendengar Tuhan. Kami siap menerima, kami siap mendengar suara-Mu Tuhan. Suara-Mu sudah dikumandangkan oleh hamba-Mu. Kami imani Tuhan, kami percaya. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi Tuhan iya dan amin setiap janji kepada firman-Mu buat kami. Terima kasih Bapa, pakai hamba-Mu lebih lanjut. Pakai hamba-Mu dengan otoritas dari tempat yang maha tinggi untuk akan mengungkapkan setiap rahasia firman-Mu. Bagi kami Tuhan hamba-Mu. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur atas kebenaran firman-Mu pada pagi yang indah yang sudah diberkati dengan firman Tuhan bersama-sama katakan amin. Puji Tuhan saudara membaca. Kita telah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan syukur kita di hadapan Tuhan. Kita mengangkat satu pujian, Aku Diberkati. Sebelum kita akan tutup di dalam doa dan doa berkat, saya ingatkan kembali bahwa hari Minggu mendatang yang bertugas adalah ahli itu pujian. Ya, ahli pujian nanti yang berkhotbah adalah Debbie. Lokasi ini ya.
Tadi yang terakhir besok bukan Beatrice, tapi Hedi ya. Kasih tahu nanti dia, ya, biar KP Uman. Berarti semua pelayanan semua berarti semua sudah ya. Tinggal Hedi yang belum firman Tuhan toh. Ya. Mungkin masih ada sih belum firman Tuhan. Aku sama Hedi karena aku double terus di WL. Sampai belum? Belum. 5 tahun belum? Ya, tapi WL terus. Kita kan buat acara. Ya. Dari Sabtu kita kan buat acara secara khusus. Tidak tahu acara apa nanti belakangan. Tidak tahu. Ya, siap semua siap. Semua siap. Ya. Puji Tuhan. Berkali kita semua kita akhiri ibadah pada pagi ini. Kita akan sama-sama berdoa nanti Mas Dani akan berdoa asal maaf dan kita sama-sama nanti itu sudah berdoa. Kami memuji kebesaran-Mu. Puji bagi nama Tuhan. Puji bagi nama Tuhan. Sampai itu. Terima kasih Bapakku yang baik. Terima kasih
Terima kasih Bapak, kami percaya Engkau sudah memberkati kami dan Engkau sudah melimpahkan segala berkat buat kami. Terpujilah nama-Mu, kami percaya Tuhan, Engkau sudah menjawab seluruh doa-doa kami. Perkataan iman kami Tuhan sudah kabulkan semua, sehingga wujud untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih Bapak yang baik, Bapak Ibu dan yang mengasihi yang dikasihi Tuhan. Bila memberikan anugerah daripada Allah Bapa, cinta kasih sayang Yesus Kristus, bahkan persekutuan urapan Roh Kudus menyertai kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Diberkatilah setiap usahamu, diberkatilah buah kandunganmu, diberkatilah pendidikanmu, diberkatilah di saat engkau masuk dan saat engkau keluar. Bahkan diberkatilah engkau menjadi kepala bukan menjadi ekor. Bahkan sampai sinar kemuliaan Tuhan turun di atas kita mulai hari ini sampai dengan selama-lamanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur dan kami sudah menerima berkat-Mu. Haleluya, haleluya. Amin. Tuhan berkati.